sini penyakit sesungguhnya. Jadi sirkulasi freon tidak lancar. Nah, ternyata di sini tidak ada tekanan sama sekali ya. Tidak ada tekanan sama sekali, berarti positif ini. Ada kebuntuan freon ya. Jadi terhambat di pipa kapiler. Namun untuk pembuktiannya kita akan coba potong di pembuangan ini apakah di sini ada freon. Apabila di sini ada freon yang keluar, artinya pipa kapiler yang menuju ke evaporator itu mengalami kebuntuan. Ini kita coba buka. Nah, ya, betul ya. Jadi freonnya terhambat di sini dan tidak bisa bersirkulasi di sistem. Nah, ini banyak sekali freon ya. Yang tadi barusan kita coba masukkan ternyata tidak bersirkulasi. Oke, selanjutnya saya lepas dulu selang manifoldnya. Kemudian pastikan freon sudah terbuang habis pada sistem ya. Kita akan coba lepas pipa kapiler yang menuju ke filter. Ini akan saya lakukan proses penggantian saja ya teman-teman. Jadi kita akan coba lakukan penggantian pipa kapiler. Namun sebelumnya kita coba buka dulu di bagian freezer ini. Di sini ada cup yang harus kita buka terlebih dahulu. Kita akan lihat di mana letak pipa kapilernya. Nah, ini untuk rangkaian bagian freezernya seperti ini. Namun di sini tidak saya temui pipa kapiler di bagian freezer. Namun ternyata pipa kapilernya berada di bagian refrigerator ya. Nah, ini pipa kapilernya. Jadi seperti ini ternyata formasinya. Pipa kapiler dari refrigerator kemudian menuju ke freezer ya. Oke, ini pipa kapilernya kita akan coba ganti. Rencananya saya ganti. Nah, ini. Jadi saya beranggapan bahwa kulkas ini mengalami masalah kebuntuannya pada bagian pipa kapiler. Jadi saya langsung saja menyuntikkan. Nah, ini saya siapkan pipa kapiler 0,042 in, panjangnya itu 150 cm atau 1,5 meter. Yang mana saya coba langsung pasang di sini. Ini saya potong ya. Kemudian saya sambungkan langsung di sini menuju ke evaporator. Nah, ini setelah dilakukan pengelasan. Nah, untuk ujungnya kita akan coba masukkan di sini. Namun sebelumnya saya tusuk dulu menggunakan sebilah obeng. Nah ya, obeng kecil. Cukup kecil saja saya buatkan lubang ini. Tinggal didorong saja. Tidak begitu sulit. Karena dia bahannya juga tipis, hanya plat. Oke, sudah terbuat lubangnya. Kita coba masukkan saja pipa kapiler yang baru ini. Nah, ini saya coba masukkan pipa kapiler penggantinya melalui lubang yang telah saya buat, tembus menuju ke belakang. Nah, ini gini. Kemudian ini bisa kita rapikan secara perlahan ya, sambil kita dorong masuk pipa kapilernya ini. Jadi untuk pipa kapilernya kita suntik seperti ini saja ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita pasang saja sudah soket-soket semua yang berhubungan dengan sistem pendinginan ini. Jangan lupa dikembalikan semua soket-soket.
Kemudian untuk posisi pipa kita rapikan. Oke, seperti ini. Jadi tembus ke belakang seperti ini pipa kapilernya, ya. Tidak apa-apa. Yang penting tujuannya supaya kulkas ini dingin. Nah, kemudian ini pipa kapilernya saya pasang kembali pada filter dryer. Saya akan coba lakukan pengelasan. Nah, ini. Jadi untuk kerusakan kurang dingin, iya, bisa akibat karena terjadi proses kebuntuan freon, ya. Entah itu di filter dryer ataupun pipa kapiler. Dan untuk pipa hisapnya ini kita kembalikan dulu seperti semula. Pipa hisapnya ini saya kembalikan dulu. Saya las karena tadi sempat kita potong di sini. Oke, sudah tersambung. Kemudian untuk cup di bagian freezer ini kita kembalikan saja karena tidak ada masalah di bagian freezer ini. Dan untuk ruang refrigeratornya juga kita kembalikan saja sudah. Jangan lupa untuk soket-soket untuk layar displaynya di sini kita kembalikan. Pastikan terpasang, ya, soket displaynya ini. Oke, sudah terpasang semua, ya. Oke, sudah rapi. Selanjutnya kita beralih lagi ke bagian belakang saja. Nah, ini untuk di bagian belakang. Selanjutnya saya coba lakukan kembali proses pemakluman. Ini saya coba pasang dulu selang manifold yang menuju ke ventil pengisian. Oke, selanjutnya pastikan untuk keran manifold kondisinya tertutup dan saatnya kita lakukan proses pemakluman. Saya hidupkan mesin kompresor dan proses pemakluman ini sedang berlangsung. Nah, ini mesin kompresor sudah bekerja, ya. Ini proses pembuangan udara sedang berlangsung. Dan biarkan proses ini paling tidak 30 menit. Baik, setelah 30 menit kemudian proses pemakluman sudah selesai. Di sini menunjukkan minus 30. Saatnya saya akan lakukan penutupan pada pipa pembuangan ini. Saya jepit dulu. Dan untuk proses vakum body ini tidak untuk diikuti. Alangkah baiknya untuk teman-teman proses pemakuman menggunakan mesin vakum saja, ya. Oke, saya tutup untuk pipa pembuangan. Nah, proses ini saya harus lakukan pembuangan udara yang terjebak pada pipa atau selang manifold. Ya, ini pastikan freon terbuka, ya. Kemudian buang udara yang terjebak di selang manifold. Setelah dirasa sudah cukup, kemudian baru boleh kita mengisi freon menuju ke sistem. Oke, proses pengisian sedang berlangsung. Pastikan jarum manifold harus berada di 0 PSI. Ya, jangan sampai di bawah. Apabila di bawah 0 artinya terjadi proses kebuntuan. Nah, ini ya, pastikan ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah mulai mendekati 0. Oke, saya coba tambah lagi.
Oke ya, ini di 0. Oke, saya coba amati lagi ya. Nah, ini sudah mulai di atas 0 PSI, artinya sudah 1 PSI. Ini saya coba tambah lagi freonnya. Nah, ini tekanan saat ini di paling tidak di 10 PSI. Saya tambah lagi. Biasanya untuk kulkas set by set ini paling tidak itu 15 sampai 18 PSI ya tekanan freonnya. Jadi teman-teman harus koreksi. Apabila 15 PSI masih kurang bisa ditambahkan. Nah, ini sudah 15 PSI, saya tambah lagi teman-teman. Oke, di 19 PSI dan saya raba untuk filternya. Mantap ya, sudah terasa panas di sini ya. Jadi ini kita anggap proses pengisian ini berhasil ya. Mantap. Untuk tekanannya ini paling tidak di 18 atau 19 PSI tekanan freonnya. Jadi untuk proses pengisian cukup sampai di sini dulu. Wah, ini mantap ya, filter dryernya sudah terasa panas. Tekanannya di 18 atau 19. Selanjutnya kita bisa lepas dulu untuk pengisiannya ini, selang manifold yang menuju ke ventil. Namun untuk itu saya tidak menutup permanen ventilnya nih. Saya akan coba pasang spuyernya ini ya. Untuk proses pemasangannya seperti ini. Kita tekan, kemudian kita tutup secara cepat ya. Pasangkan spuyernya ini. Tidak apa-apa, freonnya keluar sedikit tidak masalah. Nanti kita bisa lakukan penambahan ini. Apabila masa kurang bisa kita lakukan penambahan. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa ini dipasang juga ya untuk seal penutupnya ini supaya lebih presisi dan tidak terjadi kebocoran. Oke, seperti ini saja sudah cukup ya. Selanjutnya kita bisa langsung lakukan penutupan saja. Saya anggap ini sudah selesai untuk proses pengisian freon. Nah, ini kemudian kita coba lihat hasilnya sementara ya. Untuk di ruang refrigerator ini akan coba saya berikan air mineral. Ya, di sini saya taruh air mineral nanti sebagai proses pembuktian hasilnya. Dan untuk di bagian freezer ini saya berikan air mineral yang mana nanti akan saya coba kontrol kembali paling tidak 2 atau 3 hari kemudian, dan biarkan saja kulkas ini menyala. Baik teman-teman, setelah 3 hari kemudian saya coba lakukan pengecekan kembali. Di sini ada displaynya, coba kita lihat. Di sini untuk freezernya min 25 derajat, mantap. Dan untuk ruang refrigeratornya ini 1 derajat, ini pertanda baik. Mari coba kita intip di bagian freezernya. Nah, nampak di sini sudah air mineralnya sudah menjadi batu es ya. Di sini terlihat keras. Ini sudah mantap ya untuk ruang freezernya. Dinginnya ini sudah terasa ya teman-teman. Kemudian kita coba lihat di ruang refrigeratornya ini. Tadi untuk layarnya di 1 derajat. Nah, ini betul 1 derajat. Artinya di sini sudah dingin, bagus. Air mineralnya saya rasakan. Nah, dilihat saja sudah dingin ini. Mantap ini ya. Jadi untuk ruang refrigeratornya juga sudah sempurna. Kemudian coba kita lihat di bagian belakangnya ini. Nah, ini
pipa kapiler yang telah dimodif seperti ini. Jadi tidak masalah ya kita buatkan pipa kapiler seperti ini. Yang penting hasilnya dingin ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.